Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-11. Ini adalah awal-awal bagaimana Saul menjadi raja. Ibu Bapak Saudara semuanya, kalau kita bicara tentang Saul, maka seringkali ada sebuah anggapan bahwa Saul adalah raja yang buruk. Saul adalah raja yang gagal. Lepas dari akhir kisah hidup Saul yang memang menyedihkan, Saul sesungguhnya adalah raja yang sangat luar biasa. Saul adalah raja yang sangat potensi. Itu sebabnya beberapa hari sebelumnya saya pernah menyampaikan kepada Anda bahwa ketika bangsa Israel minta kepada raja, minta kepada Tuhan seorang raja, maka Tuhan memberikan yang terbaik buat mereka. Tuhan memilihkan yang terbaik buat mereka, dan pilihan Tuhan jatuh kepada Saul. Jelas kita melihat di sini bahwa sesungguhnya awal-awal kehidupan Saul ketika dia memerintah menjadi raja, terlihat bahwa dia adalah raja yang sangat ideal, raja yang sangat baik hati, raja yang sangat setia, raja yang memang pantas kalau dia dipilih oleh Tuhan sendiri. Mari kita coba lihat 1 Samuel pasal yang ke-11, bagaimana Saul mengawali pemerintahannya di Israel dan menunjukkan kualitasnya sebagai seorang raja. Ibu bapak, awal-awal Saul memerintah Israel menjadi raja melalui undian, sesungguhnya tidak semua orang Israel pro dengan dia. Tidak semua orang Israel menyetujuinya. Kalau Anda baca pasal 10 ayat yang terakhir, jadi satu ayat sebelum pasal yang ke-11, maka ini komentar sebagian kecil atau orang-orang Israel yang tidak setuju dengan dia. Ayat 27 dari 1 Samuel 10. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Ibu bapak saudara, ketika Saul ditetapkan menjadi raja, tidak semua orang setuju. Ada kelompok-kelompok tertentu yang meremehkan. Mereka berkata satu dengan yang lain, masakan orang ini bisa menyelamatkan kita, bisa menjadi raja yang baik bagi kita? Tidak hanya mereka tidak percaya, Alkitab catat, mereka juga menghina dia, mengejek dia, merendahkan Saul. Lalu kemudian lebih parah lagi, mereka tidak mau membawa persembahan kepadanya. Padahal membawa persembahan kepada raja itu sesungguhnya merupakan ketetapan yang sudah ditentukan. Itu adalah hak raja. Tetapi jelas-jelas mereka menolak memberikan persembahan kepada raja. Itu menunjukkan bahwa mereka dalam tanda kutip sesungguhnya memberontak kepada raja. Tetapi yang menarik adalah bagaimana respon daripada Saul. Kalimat berikutnya dikatakan, tetapi ia atau Saul pura-pura tuli. Saul tidak menganggap itu menjadi hal yang penting. Saul tidak tersinggung karena hal itu. Kita melihat kelembutan hati Saul di awal-awal dia memerintah sebagai raja. Lalu kemudian bergulirlah kisah di 1 Samuel pasal yang ke-11, yang mana orang Amon mulai bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa Israel. Di 1 Samuel pasal yang ke-11 ini kita melihat bagaimana Saul begitu peduli, begitu membela, begitu melindungi dan mengayomi rakyat Israel. Satu kali ketika ada orang bernama Nahas, dia adalah orang Amon, lalu kemudian dengan pasukannya dia bergerak maju dan berkemah serta mengepung Yabes Gilead. Lalu kemudian orang-orang Yabes Gilead yang merupakan bagian daripada Israel, dia sesungguhnya minta kepada Nahas supaya mengadakan perjanjian yang menyatakan bahwa mereka takluk kepada bangsa Amon atau orang-orang Amon ini. Tetapi respon Nahas adalah seperti ini. Dengan syarat ini aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu bahwa tiap mata kananmu akan kucunggil, dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Lalu kemudian ayat 3,
Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel, dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Merupakan penghinaan kepada orang Israel, dan hal ini pun dilaporkan kepada Saul. Dan Anda lihat bagaimana respon Saul ketika menerima laporan itu. Ibu bapak saudara, ketika Saul mendengar akan laporan itu, langsung Saul mengambil tindakan cepat. Saul berespon dengan cepat tanpa menunda-nunda lagi. Ayat yang ke-6 Alkitab berkata seperti ini. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Begitu dia mendengar rakyatnya diperlakukan semena-mena oleh bangsa Amon, maka ibu bapak saudara semuanya, Saul menjadi begitu marah terhadap Nahas atau orang Amon itu. Ibu bapak saudara, kita melihat di titik ini Saul benar-benar menunjukkan bagaimana dia melindungi rakyatnya, bagaimana dia peduli dengan rakyatnya, bagaimana dia care dengan rakyatnya. Dan dia menunjukkan kemarahannya, dan tidak hanya sekedar menunjukkan kemarahan, dia langsung mengumpulkan pasukannya untuk menyerang orang Amon itu. Ibu bapak, ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Jadi Saul langsung mengambil sebuah tindakan, mengumpulkan pasukan dan menyerang orang Amon itu. Dan Saul mengalami kemenangan mutlak. Saul mengalami kemenangan besar. Kemudian ayat yang ke-12, ini menarik sekali. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu, supaya kami membunuhnya. Maka rakyat Israel yang lain ketika setelah melihat kemenangan yang dibuat oleh Saul itu, dia berkata kepada Samuel, dia berkata kepada Saul, mana dulu orang-orang yang meremehkan Raja Saul? Kiranya orang itu ditangkap dan biarlah itu dibunuh. Tetapi ayat yang ke-13 inilah respon Saul yang luar biasa. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada orang Israel. Ibu bapak saudara semuanya, begitu lembutnya hati Saul. Dia tidak menganggap harga dirinya begitu luar biasa penting, sehingga dia membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang meremehkannya. Kita bisa melihat di sini keraguan orang-orang dijawab Saul dengan begitu baik. Bahkan kita melihat kebaikan Saul, kemurahan hati Saul untuk mengampuni orang-orang yang telah meremehkan, menghina, dan memberontak kepadanya. Bukankah ini awal yang baik bagi Saul untuk memerintah sebagai Raja Israel? Tetapi toh kalau kita membaca kisah-kisah selanjutnya, perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup Saul. Namun yang di awal ini saya ingin menekankan kepada Anda semuanya, bahwa Tuhan tidak pernah salah pilih, bahwa Tuhan telah memperlengkapi hambanya dengan potensi, kemampuan hati yang luar biasa. Maka kita mempercayai juga hal yang sama Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan akan memperlengkapi kita, bukan dengan yang biasa-biasa. Sebagaimana Tuhan memperlengkapi bangsa Israel dengan raja terbaik, hal yang sama Tuhan akan lakukan bagi kita. Dan hal yang kedua adalah kita bisa belajar dari kisah ini. Kalau ada orang yang meremehkan Anda, jangan begitu didengar. Belajar dari Saul, pura-pura tulilah. Dan kalau Anda ingin menjawab
keraguan mereka, Anda ingin menjawab mereka yang meremehkan, jawablah dengan prestasi, jawablah dengan tindakan. Tanpa berusaha kita membalas kepada mereka. Lakukanlah yang terbaik. Nanti keraguan mereka akan terjawab dengan sendirinya. Saya berharap kisah ini menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan memberkati.